Oke. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Jadi kita hari ini belajar operator pembanding. Perbandingan sama operator. Besok kita belajar array sama anu. Jadi ini adalah operator pembanding. Operator pembanding ini fungsinya kalau di matematika sama saja kayak kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan. Nah, ini namanya operator pembanding. Nah, kita langsung ngoding saja. Untuk bulan puasa ini kalian sanggup nggak misal datang kita pertemuan jam 8 malam? Gak apa-apa, Kak. Oh ya wis. Pokok terawih cepat ya. Oke, kita coba ini kayak ada yang masuk. Aku sih bisa. Oke. Tapi kan nanti kamu kayak kita nggak ada acara itu. Oh iya. Oh, wis. Oh, ada tanggal merah oh iya. Oke, jadi kita pertama belajar operator pembanding. Operator pembanding ini tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, sama dengan. Jadi bedakan ya. Kalau sama dengan yang ini itu sebagai operator. Kalau sama dengannya dua kali itu baru sama dengan. Misalnya ini. Di sini ada nilai pertama. Nilainya 3. Terus ada nilai kedua, nilainya 4. Nah, apakah nilai pertama kurang dari nilai kedua? Harusnya kan bener ini. Iya kan? Nah, kalau di program gimana? Kita copy aja ke disk. Kita langsung copy aja. Masih ada yang masuk. Oke, selamat datang Karisma. Oke, jadi kita langsung memprogram Arduino. Jadi yang belum tahu, kita nggak perlu beli device ini Arduino-nya. Ya, buat yang belum tahu device Arduino itu kayak gimana, kita open cam dulu. Kayak belum bisa. Saya atur dulu. Oh iya, dari David aja. Mungkin David bisa kasih lihat Arduino-nya. Oke, David silakan open cam. Dilihatkan Arduino-nya. Udah kelihatan, Mas. Nah, ya, seperti itu. Jadi ukurannya kecil. Nah, itu nanti bisa kalian uji coba buat terima kasih David. Mungkin buat yang baru datang, Arduino itu seperti itu. Jadi nanti kita setelah hari raya, kita akan bahasanya ngoprek. Kalau bahasa mudahnya kita main-main sama alat yang namanya Arduino itu. Kelebihannya apa? Kalau kalian sudah belajar Arduino, nanti kalian instrumentasi itu enak wis. Semester 6, bahkan kalian komputasi itu enak wis. Gak bingung, ini apa. Aku tidak sanggup. Aku mau keluar dari fisika. Kalau kalian nggak tahu pemrograman ya gitu hasilnya nanti. Hei. Ya, oke lanjut. Oke. Jadi oh iya buat kalian yang pengen tahu dari awal kita kegiatannya, promosi dikit. Kita bisa ke YouTube-nya Klub Robotika. Jangan lupa like dan subscribe. Koyoan YouTuber. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel kita
menjadi baik. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat di di koleksi playlist. Di playlist kalian lihat yang kegiatan mingguan. Untuk yang minggu kemarin, 2 minggu yang kemarin belum aku upload karena ada beberapa kesalahan. Jadi aku kayak buat lagi khusus tentang tipe data. Oke, kalian bisa lihat di bagian playlist. Jadi yang buat playlist. Nah, di playlist ini ada 2 pertemuan mingguan, sama di pertemuan mingguan ada 2 video. Kayaknya yang ini belum tak masukin, yang ketiga ini. Udah ada 6 yang lihat ya. Oke, mantap. Oke, save. Oke, jadi dilihat di YouTube saja ya. Jadi tenang, kalian meskipun nggak masuk, kalian bisa lihat di YouTube. Tapi kita akan usahakan setelah hari raya kita bisa masuk secara offline, biar kalian ada pandangan. Oke, kita langsung aja di codingan. Bahasa pemrograman yang dipakai di Arduino itu adalah bahasa C++ atau C secara umum. Tapi sebenarnya kalian bisa ngoding pakai Python, pakai Java bisa. Oke, jadi yang pertama kita tentukan tipe datanya. Tipe datanya kita pakai integer. Terus kita ubah nilainya jadi 3 sama 4. Nah, secara teori nilai 3 kurang dari 4 itu benar apa salah? Benar, Kak. Ya, kalau benar itu biasanya nanti di serial monitor itu nanti nilainya bakal jadi 1. Oke, kita start simulation. Kita lihat di serial monitor. Nah, nilainya 1. 1 ini berarti maksudnya nilainya benar. Gitu. Nah, kalau misalnya ini tak ubah menjadi lebih dari nilai kedua, apakah 3 nilainya itu lebih dari 4? Benar apa salah? Salah. Nah, kalau salah berarti nanti yang muncul nilainya apa kira-kira? 0. Nah, tuh. Itu yang muncul. Jadi kalian bisa ngecek sebuah nilai itu benar atau salah nantinya. Kalau di perbandingan ini. Oke. Terus selanjutnya ya itu yang tadi. Nah, ini ada rumus gabungan. Kita copy aja. Ini sudah aku buat jauh-jauh hari. Cuma bukunya belum aku terbitkan. Jadi kalian jangan takut nyoba ngoding di sini di Tinkercad ya, cuma kalian takut akan jaringan saja sih. Karena ini butuh internet. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah codingan. Di sini codingannya adalah 3 kurang dari 4. Berarti kan nilai pertama kurang dari nilai kedua. Oke kan? Terus 3 lebih dari 4. Ini benar enggak? Nah, jadi nanti di sini ada nilainya. Nah, kita cek. Oke. Nah, di sini ada yang mau jelasin nggak? Ini maksudnya apa? Mungkin coba Zainatul jelasin. 3 kurang dari 4 sama dengan 1. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya benar, Kak. Oke. Berarti kalau berdasarkan hasil codingan di sini, dari 3 sama 4, yang nilainya ini salah ketika berapa saja? Ketika 0. Ya, yang mana aja? Ketika 3. Nah, lanjut. 3 lebih dari 4. Ya. 3 lebih dari sama dengan 4. Sama 3 sama dengan 4. Nah,
Jadi ini adalah pemrograman secara sederhana. Oh iya, buat yang belum tahu, kalau di Arduino itu pemrogramannya jangan lupa harus ada void setup sama void loop. Ini harus ada. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Jadi ini adalah contoh pemrogramannya. Di sini sudah aku tulis 3 kurang dari 4. Nah, berarti kan kita pakai operator pembanding kurang dari 3 lebih dari 4. Berarti kita pakai operator pembanding lebih dari. Terus yang ketiga, 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita pakai operator pembanding kurang dari sama dengan. Dan ini nggak boleh kebalik. Ingat ya, nggak boleh kebalik. Oke, terus nah, ini juga 3 sama dengan 4. Ini kan bos tidak sama kan nilainya. Jadinya tandanya sama dengan 2 kali. Nah, kalau sama dengannya 1 kali, ini nanti bakal error. Nggak percaya, coba saja. Oke, itu operator pembanding. Nah, sekarang kita coba buat nilai pertama ini sama dengan 4. Dan nilai kedua ini sama dengan 4. Kira-kira hasilnya gimana? Apakah benar hasilnya? Kita ini hapus saja, Ctrl Abdel. Nah, kita start simulation. Jadi di sini kita pertama kita mendefinisikan nilai 4 pakai integer. Terus habis gitu kan nilai pertama nilai kedua. Nah, nilai pertama sama nilai kedua ini kalian bisa tulis terserah. Nilai 1 pakai angka bisa, nilai 2 pakai angka bisa. Gitu. Terus ada mungkin kan bertanya-tanya di serial begin. Nah, serial begin ini itu untuk komunikasi serial, biar kita nyambung ke serial monitor. Oke, habis gitu ada serial print. Nah, serial print ini nanti mencetak kata-kata dari 4 kurang dari sama dengan 4. Nah, biar kata-kata ini itu bisa muncul, itu harus dikasih petik 2. Jadi jangan lupa petik 2-nya. Nah, kalau nggak dikasih petik 2, nanti yang nilai cuma nilainya. Tuh. Oke, itu. Terus jangan lupa tutup kurung kurawal, habis itu void loop, dalam kurung tutup kurung kurawal. Oke, ini kan kita cek 4 kurang dari 4 pasti salah kan, makanya 0. 4 lebih dari 4 sama dengan 0 karena salah. 4 kurang dari sama dengan 4 kan nilainya bener, karena 4 ini kan kurang dari sama dengan 4, jadi bener nilainya 1. 4 lebih dari sama dengan 4 nilainya 1, benar. 4 sama dengan 4 sama dengan 1 juga benar. 4 tidak sama dengan 4 itu nilainya 0. Ya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut guys. Sekarang ada operator logika. Nah, kalian juga belajar teknik. Mungkin nanti kalian kenalnya elektronika digital atau LDIC. Itu kalian akan belajar yang namanya operator logika. Logika ini ada 3 secara umum. AND, OR, sama NOT. Nah, operator logika ini kalau NOT ini kalau nilainya 1 itu nanti keluarannya 0. Nah, kalau N itu kalau nilainya 0, nilainya ini bakal 1 kalau kedua input itu nilainya sama-sama 1. Sedangkan OR itu nilainya nanti bakal sama dengan 0 kalau kedua input baru sama-sama nilainya 0. Sampai sini paham?
Paham, Kak. Oke, mungkin yang lain ada yang baru masuk, ada yang agak paham atau nggak paham tentang logika ini? Kak, boleh diulang nggak? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Diulang, Kak. Masih nggak paham tadi. Oke, jadi gini. Oke. Jadi di elektronika itu ada yang namanya logika. Nah, misalnya ini. Misalnya yang ini jadi gerbang, ini namanya gerbang logika. Nah, kalau misal A itu kamu anggap kasih tegangan listrik, sedang kasih tegangan listrik itu berarti kan nyala. Ibaratnya kalau lampu kalau dikasih tegangan listrik itu kan nyala. Sedangkan B ini lampu ini kamu ini misalnya B ini lampu. Nah, ketika B ini lampunya ini mati dan A ini lampunya nyala, ini kan masuk ke gerbang. Nah, nanti gerbangnya ini mikir antara A sama B kan nilainya ada yang nyala, ada yang tidak nyala. Nah, nyala ini kita anggap kita anggap 1, sorry. Kita anggap 1. B kita anggap 0 karena tidak nyala. Jadi keadaan tidak di gerbang logika itu kita anggap 0. Keadaan iya atau ketika dialiri arus listrik atau ketika nyala itu kita anggap nilainya 1. Nah, gerbang ini nanti baca antara A sama B kan ada 1, ada 0. Oh, berarti outputnya nanti nilainya 1. Itu. Nah, kalau pengen lebih lengkap ini aja. Nah, nanti kan misalnya A-nya nyala, B-nya mati. Berarti outputnya 1. Nah, terus selanjutnya misalnya lampu di A ini mati, lampu di B nyala. Nah, ketika ini kan juga sama-sama 0 sama 1. Nah, ketika ini terjadi maka outputnya atau keluarannya ini nanti anggap aja keluaran ini lampu. Lampunya ini nanti bakal nyala juga. Oke. Sekarang kalau A ini nyala, B ini nyala, sama-sama nyala, nanti A sama B itu juga akan sama-sama nyala. Ini konsepnya sama kayak tambah-tambahan. Cuma ini ada konsep khususnya. Jadi 0 tambah 0 kan nilainya 0. 0 tambah 1 kan nilainya 1. 1 tambah 0 nilainya 1. 1 tambah 1 ini kan harusnya 2. Cuma karena ini di elektronika digital ini mainnya enggak 1 ya 0. Maka nilainya juga 1. Ini gerbang OR. Di gerbang OR paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ya. Jangan malu-malu kalau kalian nggak tahu. Sekarang kita coba ke gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini kebalikan. Kalau di A nyala, nanti outputnya mati. Oke, sekarang kamu Karisma tak tanya lagi wis. Kalau di A ini mati, berarti outnya nyala atau mati? Nyala. Ya, kalau A mati, outnya nyala. Berarti kebalikannya. Out itu gampangannya seperti itu. Nah, sekarang gerbang N. Nah, kalau gerbang N ini beda lagi. Gerbang N ini bakal membaca 2 input A sama B itu harus sama-sama nyala biar D-nya ini 1 atau nyala, biar outputnya nyala. Konsepnya mirip kayak perkalian. 0 kali 0 nilainya 0. 0 kali 1 nilainya 0, 1 kali 0 nilainya 0, dan 1 kali 1 nilainya juga 1. Tuh. Nah, berarti kalau misalnya A-nya ini lampunya nyala, B tapi lampunya nggak nyala, C ini ya apa? Nyala apa enggak lampunya? Tidak, Kak. Ya, nggak nyala. Kalau biar C nyala, maka A sama B harus Haruslah. harus nyala semua.
konsepnya gerbang logika kayak gitu. Oke, nah, semoga hafal. Ya, kita hapus dulu. Jadi pemrogramannya itu kalau gerbang logika, nah di sini ada gerbang logika ada AND, OR sama NOT. Mungkin kalau pengen nyoba, nah pemrogramannya kayak ini. Jadi kalau buat pemrograman itu ada pertama ada serial begin dan serial print line. Nanti kalian ini bisa ulang-ulang terus. Kalau serial print line itu gimana? Nah, kalau serial.print line ini ada kosong di dalamnya, itu berarti itu anggap aja kayak enter. Kalau di apa wis? Kalau di dalamnya itu isinya apa wis? Enter ini kan kayak buat sih kayak ngasih spasi itu di bawah. Oke. Tak baca dulu guys. Jadi pertama kita mendefinisikan sebuah void setup. Ini kita anggap otak kita. Terus kalau di bawahnya void loop, ini anggap baik kaki kita. Jadi void setup ini ibaratnya jalannya cuma sekali. Misal kalau digabung ini konsepnya kayak kegiatannya manusia. Misal otak bilang kamu lari, wes sekali. Tapi void loop ini anggapannya kakimu ini bakal lari secara terus menerus sampai kamu berhenti lari. Itu void loop. Oke, kita coba di sini kan ada serial print line uji logika n. Nah, nanti kalau logikanya n ini gimana? Kalau 0 sama 0 nanti gimana? Nah, di sini kita lihat apakah sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, kalau di teknik itu ada yang namanya tabel kebenaran atau truth table. Truth table, oke. Nah, di sini ada kita skip yang XOR ya. Kalau XOR ini keadaan khusus. Nah, di sini ada n truth table. Nah, kita lihat kalau logika n, oke, kita cek kalau uji logika n, ketika nilai 0 sama 0 itu berarti nilainya tetap 0. Kalau 0 sama 1 nilainya 0. Kalau 1 sama 0 nilainya 0, kalau 1 sama 1 nilainya 1. Nah, kok bisa muncul 1 0 0 0 gini, Mas? Itu karena di sini ada operator pembanding ini. Operator pembanding n sama n dan sama dan 2 kali. Dan di sini ada kalimat false sama kalimat false. Nah, false ini kan anggap aja salah. Sesuatu yang salah kan itu tadi aku bilang dianggap 0. Lampu nyala itu benar atau true. Kalau lampunya mati itu nanti salah atau false. Konsepnya seperti itu. Jadi pakai NN 2 kali. Terus ada lagi nanti uji logika OR. Nah, di sini uji logika OR ada apa wis? Kita pakai tanda ini bukan I ya. Tapi ini kayak di biasanya di sebelahnya buka kurung yang yang kotak itu kan di sebelahnya ada kayak yang lurus sih, yang garis miring kebalik, di bawahnya backspace di keyboard. Nah, itu kalau kalian pencet shift terus shiftnya ditahan terus nanti pencet itu, nah nanti yang muncul itu ini nanti kalau di pemrograman Arduino digunakan sebagai logika OR. Ini false sama false, jadinya gimana? 0. False sama true, ini pakai logika OR, jadinya true. Gitu. Terus selanjutnya kita uji logika NOT. Nah, kalau tanda serunya ini 1, not false, berarti keadaan 0 dari not false ini kan berarti true. Keadaan tidak dari salah itu adalah benar. Oke, jadi
Jadi kita ingat-ingat logika pas TPA itu. Keadaan salah dari benar itu adalah salah. Keadaan tidak dari benar itu adalah salah. Nah, jadi intinya 0 sama 1. Nah, kita cek di truth table. Nah, di truth table atau tabel kebenaran itu juga sama. Gitu. Ini operator logika. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke. Nah, ini agak expert. Nah, apakah logika itu bisa dua input saja? Enggak. Bahkan bisa 8. Kita coba gets. Wah, kok guru guys. Nah, kadang gerbang logika itu bisa sampai 4 masukan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini gimana konsepnya? Konsepnya ini kayak ini. Nah, kalau 4 masukan gerbang N itu sama kayak gerbang N yang disusun 2 gerbang N, 2 gerbang N jadi 1. Gitu. Nah, kalau di buku ini misalnya ada gerbang N. Ini gerbang N 0 sama 0. 0 sama 0. Nah, ini nanti keadaannya kan 0, 0 sama 1. Keadaannya juga 0. Ini output di sini 0. Nah, ketika output di sini 0, di sini kan 0 sama masukannya 1. Jadinya di sininya 0. Nah, kalau diimplementasikan itu jadi 1, jadinya kayak 0 0 1 1 kayak yang di bawah ini. Itu contohnya. Oke, kita langsung aja. Nah, tapi ini dilakukan cara berurutan. Nah, di sini kan uji logika N 4 input. Kalau 0, N0, N1, dan N1, ini kan berarti false, NN false, NN true, NN true. Nah, nanti hasilnya jadi 0. Jadi false sama false, nanti di N kan sama true, dan nanti ada antara false dan true, nanti di N kan lagi dengan true. Berarti 0 sama 0 dimasukkan ke gerbang N, masuk ke gerbang N yang kedua, dibandingkan sama logika 1, masuk ke gerbang N yang ketiga, nanti dibandingkan sama logika 1 lagi, nilainya kan tetap 0. Nah, nanti hasil akhirnya juga 0. Logikanya kayak gambar ini. Jadinya kayak yang bawah ini. Yang ini paham? Paham, Kak. Oke. Kalau yang 9.7 ini, nah, kadang gerbang logika itu bisa digabung-gabung. Nah, misal kayak gini. Ini OR ketemu N terus ketemu OR lagi. Ini nanti nilainya bakal 1. Oke, kita clear, kita Ctrl A, Ctrl V, start simulation. Oke, di sini kan 0 sama 0, false sama false, diorkan dulu. Terus ketemu true, N di N kan sama true, 0 sama 1 kan jadinya, kalau ketemu N jadinya kan 0. Nah, terus diginikan lagi, diketemukan sama OR lagi, nah, sama true. Tadi kan hasil dari ini kan 0. Terus di-OR-kan sama true, jadinya 1. Karena karena OR ini kalau ada 1 sama 0 nilainya nanti jadi 1. Maka hasil akhirnya sama dengan 1. Ini contoh gerbang gabungan, gerbang logika gabungan. Oke, yang ini ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke,
Oke, nanti ada masalah. Misalnya kalian ini mau dinotkan yang terakhir. Oke, stop simulation sih. Nanti akan ada masalah kalau ini kalian dibuat jadi not, gerbang not. Nah, apa yang terjadi? Nah, akan terjadi error. Logikanya kan ini nanti nilainya 0 ketemu dari 0. Nah, kenapa begitu? Karena masukan dari gerbang not itu cuma 1. Nah, karena masukannya cuma 1, jadinya ini harus dikasih tanda kurung. Di sini masukkan nilai not, terus tanda kurung lagi. Nah, kalau gini baru bisa. Nah, jadinya 0 or true. True-nya tapi dibuat false dulu. Jadi kalau digambar, nah, satunya ini masuk ke gerbang not dulu. Gitu. Nah, kalau misal pengen semuanya dijadikan not, atau hasil akhirnya kamu pengen not, ya kamu berarti harus kalau semuanya pengen jadi not, berarti nah, jadi ini kamu tanda tutup kurung, buka kurung, di depannya ini gerbang not. Ini nanti hasil yang harusnya 1 itu bisa jadi 0. Nah, kita cek. Nah, tadi kan hasilnya 1. Karena kena gerbang not, hasilnya jadi 0. Oke, itu operator logika. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke. Berarti kalau misal tadi masukin operator not harus di dalam kurung dulu. Iya, Di dalam... karena not ini kan cuma 1. Ya, terus lanjutkan. Iya. Terima kasih. Nah, not ini cuma 1 masukannya. Tuh. Terus selain itu sebenarnya ada NOR, XOR, nah yang lain-lain itu. Cuma ini bisa kalian kombinasikan. Nanti kalau gerbang NAND, not N itu nanti jadinya gimana? Kalau not OR ini kan berarti tinggal OR di notkan. Nah, gitu-gitulah. Oke, terus ada lagi operator bitwise. Ini jarang dipakai. Operator bitwise itu cuma buat geser. Dan juga nanti ada operator gabungan. Nah, operator gabungan ini jarang dipakai. Terus habis gitu ada lagi itu untuk nambah sama ngurang, atau kita kenal di bahasa pemrograman itu namanya operator aritmetika. Jadi ada persen, ada bintang, ada plus, minus, sama dengan. Sebenarnya ada lagi per ini. Nah, belum tak masukkan. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan int nilai. Nah, int nilai titik koma ini sama kayak int nilai sama dengan 0. Terus habis gitu nilainya kamu sama dengan kan 5. Oke, kita cek lagi aja wis. Kita simulasikan langsung. Nah, kita baca dari pertama. Di sini kan ada int nilai. Nah, int nilai titik koma ini sama kayak int nilai sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, terus void setup. Jelas. Terus ada lagi serial bikin 9600 untuk serial monitor. Nah, terus serial print line nilai. Nah, karena nilai tadi itu nilainya sama dengan 0, makanya di sini ditulis nilainya sama dengan 0. Oke. Oke, terus setelah itu
nilai ini kita ubah jadi sama dengan nilai plus 5. Jadi nilai yang tadinya ini nilainya 0 pada baris yang pertama, di baris yang kedua ini nilainya sama dengan nilai plus 5 atau 0 plus 5. Nilainya berapa? Jadi 5 gitu. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Oke. Yang lain kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, ya wis. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang pengurangan sama-sama juga. Misal di sini kita kalau nilai dikurangi 5 jadinya berapa? Jadi jadinya min 5. Kalau nilai dibagi 5 nanti hasilnya berapa? Nah, misal kita nilainya jangan 0 guys. Misalnya kita nilainya ini nilainya ini sama dengan 3. Nah, 3 nanti kalau kalau perkalian kalian dikali 3 kali 5 berapa? Nilainya 15. Oke. Jadi pertama kalau nilai saja ini cuma 3. Kalau sudah dikali 5 itu nanti nilainya jadi 15. Kalau kali kita nggak pakai huruf X, tapi kita pakai bintang. Shift tahan 8 itu. Nah, nanti ada masalah kalau sudah di pembagian. Nah, kalau sudah di pembagian nanti hasilnya ribet. Nah, hasilnya malah 0. Wah, kenapa kok bisa, Kak? Nah, kenapa kok bisa 0? Karena ini kan sudah nilainya INT atau integer. Nah, integer itu nggak bisa nganu nilai koma. Maka biar nilainya itu akurat, itu harus pakai apa? Float. Biar nilainya jadi desimal. Nah, kita coba float. Nah, kelihatan kan kalau float. Kalau kita ubah INT menjadi float, nilainya jadi lebih akurat 0,6. Nah, harusnya kan kalau di kan nilainya itu 1 kan. Tapi kalau di bahasa pemrograman itu kalau nilai itu kurang dari 1 meskipun itu nilainya 0,9 itu nilainya tetap dihitung 0. Gitu. Ini kalau bagi 5. Nah, ada lagi itu selanjutnya persen. Nah, persen ini buat apa? Persen ini buat nyari nilai buat nyari nilai sisa. Ini persen. Nah, misal ini. Misal 3 dibagi 5, ini kan habis, sisa 0. Maka nanti nilainya harus 0. Kita cek. Oh, ternyata nggak bisa. Karena 3 masih butuh. Nah, kita coba yang lebih ekstrim lagi. Misal 13. Oh, ini nilai ya, sorry. Oke, kita lagi ke 3 wis. Kalau 3 dibagi 5 kan itu habis tapi butuh 2. Nah, karena ini 3 dibagi 5 ini 3-nya masih butuh 2 angka biar habis, maka kan minus dan nggak bisa baca akhirnya sisanya tidak logis. Nah, biar ini logis maka nilainya harus lebih besar dari 5. Misalnya kita tulis 13. Nah, 13 dibagi 5 ini kan nilainya 10, sisa 3. Nah, jadi nilai persen itu konsepnya begitu. 13 dibagi 5 ini kan nilainya sama dengan 2, sisa 3. Karena 5 kali 2 kan 10.
Sedangkan 3-nya ini kan kelebihan. Nah, 3 ini itu nilai lebih dari 13 bagi 5 yang seharusnya habis, tapi malah kok sih ada 3 nilai. Jadi persen itu konsepnya sebagai sisa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk operator aritmatika. Belum ada, Kak. Oke, yang lain paham yang operator aritmatika, terutama yang persen ini? Paham, Kak. Oke, sip. Sekarang kita coba yang increment dan decrement. Nah, biasanya kalian pasti tahu yang namanya konsep plus-plus. Bukan masalah ya, bukan yang lain ya. Plus-plus ini nanti itu nilainya bakal nambah 1 secara terus-menerus kalau kita coding di void loop. Nah, misalnya gini. Oke, ini tak hapus. Oke, kita misal nilainya di sini 1. Nah, INT nilai di sini yang pertama nilai sama dengan 1. Nah, kalau kita kasih plus-plus, nanti nilainya bakal jadi 2. Oke, iso. Oke. Kayaknya ada yang salah. Iya, memang mirip bahasa C++. Oh, ada 2 konsep. Yang pertama ini plus-plus nilai. Nah, maksudnya ini gimana? Plus-plus nilai itu nanti nilainya bakal ditambahkan pada saat nilainya itu setelah di plus. Nah, misal gini, kita langsung copy aja wis. Ya, misal di sini nilainya kan 9. Nah, 9 kalau nilainya plus-plusnya dimulai dari awal, ini langsung ditambah 10. Nah, nanti nilai kan nilainya sudah dikasih nilai plus-plus. Nah, karena sudah dikasih nilai plus-plus, makanya nanti nilainya jadi tetap 10 karena nilainya di coding di sini. Nah, beda lagi kalau misalnya plus-plusnya ditaruh di belakang. Nilai plus-plus. Nah, ketika dijadikan nilai plus-plus, ini itu nanti hasilnya akan tetap 9 yang ketiga. Tapi setelah itu, ketika yang kedua, itu nilainya jadi 10. Ada ditanyakan yang di sini? Konsep increment. Izin bertanya, Kak. Iya. Berarti sekali plusnya 2 kali tetap nambah 1, tapi ditulis 2 kali gitu. Misal 9 plusnya 2 kali ada di depan, jadi 9 plus 1 10. 9 plus 1 10 Iya, gitu nah, ya. itu nanti bakal nambah 1 aja. Bakal nambah 1 angka saja kalau dikasih plus-plus. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, kalau ditaruh di ya apa jadinya? Nah, kita lihat. Kalau ditaruh di void loop, ini nanti bakal secara terus-menerus, akan berjalan secara terus-menerus. Oke. Nilai awalnya kan 9. Nah, nanti 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Cepetan nih. Kita kasih delay 2 detik aja. Nah, pertama kan nilainya 9, terus 10, terus 10 lagi 11, 11 ditambah lagi 12, 12 tambah lagi 13, 13 ditambah lagi 14. Nah, kalau masuk void loop itu nanti akan nilainya bakal bertambah. Oke, misalnya kita ini dihapus. Nah, 9, 10, 11. Jadi nilai plus-plus ini yang ditampilkan yang nilai terakhirnya. 12, 13, 14,
Nah, kalau sudah masuk nilai void loop, ini nanti nilainya bakal berulang-ulang terus sampai Arduino-nya dimatikan atau di reset. Kita coba reset. Nah, ketika di reset nilainya kembali ke 9. Kalau dimatikan ya berhenti. Ini kalau plus plus. Oke, kalau min min gimana? Nah, kita lihat kalau min min konsepnya sama kayak plus plus. Nah, 998. Kalau plus plus dulu, nanti yang terjadi bakal 988. Nanti itu nambahnya bakal satu aja nilainya. Nah, kalau dimasukkan di codingan yang bagian loop. Nah, ini misal nilai min. Nanti nilainya bakal berkurang satu-satu secara terus-menerus. Sorry, kita putar. Delay. Nah, delay ini nanti itu fungsinya untuk memberikan jeda waktu bakal berubah selama 2 detik. Nah, kita lihat 9, terus 8, 7, 6. Nah, bakal gitu terus menerus sampai berhenti. Oke, konsep decrement sama increment di sini paham? Izin bertanya, Kak. Ya. Kenapa kayak misal yang ditaruh itu 9. Kenapa 9-nya muncul 2 kali? Soalnya 9 ini nilai di awal. Jadi 9 yang pertama itu dari sini. Terus 9 yang kedua itu dari sini. Kan kalau nilai min tadi kan itu munculnya 9 dulu, baru nambah 10 gitu. 9 ke 8, sorry. Saya ingat nggak konsepnya? Ingat. Ya. Nah, kayak gini. Kalau 9 nilainya plus-plusnya di belakang kan yang muncul kan 9 dulu kan, baru 10 gitu. Berarti ini 9 itu kebacanya 9 itu nilai awal gitu, Kak. Habis ya, itu 9 yang ini nilai awal. Terus 9 yang plus-plus ini nilai 9 ini ketika mau diproses. Ibaratnya kamu mau ditambah nilai berapa? Oh, satu aja ya wes. Nanti ketika INT nilai yang kedua lagi muncul, nah ini nanti nilainya sudah ditambah 10. Sudah menjadi 10 karena 9 yang di tengah ini itu sudah diproses untuk ditambah 1. Tuh. Beda lagi kalau plus-plusnya di depan. Ibaratnya sudah langsung. Ibaratnya sudah langsung ditambah 10 dulu. Nah, 9 ini langsung ditambah 10. Jadi nilainya ditambah 10. Gitu. Sudah paham di sini? Kak, izin bertanya. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Tak lanjut ya. Permisi, Kak. Ya. Silakan tanya lagi nggak apa. Kak, saya mau bertanya. Apa? Saya Kak izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan. Kak, itu kan kalau misalnya mau ditambah berapapun itu plusnya tetap nulisnya 2 kali gitu, Kak. Plus nilai gitu, Kak. Iya. Ya, emang gitu. Tapi ini plus ini nanti nilainya nambah 1 aja. Kalau pengen nambah bilangan genap ini ya, ini belum aku pelajari sih. Ya, coba ya. Misal kalau mau nambah genap ini ditambah 1. Oh, sini kita stop simulation dulu. Nah, aku nggak tahu ya bisa apa enggak ini, tapi kayaknya gagal. Nah, ini kan tadinya 9 ditambah 11. Nah, tapi pas di sini 10 sih.
Nah, misalnya pengen dari 9, misalnya pengen bilangan genap ya. Ini aku nggak tahu bisa apa enggak. Nah, ternyata nggak bisa. Kecuali kalau gini. Sih, aku belum tahu kalau genap sama kita mau munculkan bilangan genap sama ganjil gimana. Oke, sih, tak jelaskan lagi sih. Yang lain sih. Jadi intinya nanti kalau plus-plus itu nanti nilainya bakal jadi satu aja. Maksudnya jadi apa wis? Izin tanya. Ya, silakan. Astagfirullah. Itu tadi kan dikasihnya itu di belakang kata nilai. Itu kenapa langsung kayak muncul nilai 11 gitu Kak? Nggak 9 dulu gitu. Oh, itu kalau plus-plusnya di depan. Kalau plus-plusnya di belakang itu nanti nilainya tetap 9. Tapi Nanti keluarnya 11. Oh 11. Itu karena ini nilai plusnya tambah 2. Nilai plus 2. 9 plus 2 kan 11. Iya kan kata kakak tadi kalau ditaruh di belakang kata nilai, nah itu munculnya itu nggak pas langsung angka hasilnya. Baru kalau ditaruhnya di depan kata nilai, munculnya itu langsung hasilnya. Ya gitu, emang gitu. Paham nggak? Maksudnya? Belum paham. Oke, coba ya. Kita nyoba yang ini bisa nggak kalau bilangan genap. Nah, oh bisa. Oke, jadi gini. Serial print line itu konsepnya cuma nentuin apa wis. Kita lanjut dulu ya. Serial print line itu konsepnya cuma munculin angka. Nah, tapi kalau misal nilai ini sudah keluar dari serial print line, nilai itu nanti bakal berubah secara menyeluruh. Bukan cuma nganunya. Bukan cuma bacaannya aja, tapi baik nilai di dalamnya. Jadi kan gini, misal serial print line nilai, pertama kan nilainya 9. Nah, terus 9 ini diproses menjadi plus-plus. Maka selanjutnya terbacanya tetap nilai apa wis? Nilai plus nilainya jadi 10. Nah, tapi kalau misal nilainya gini, nilai plus-plus. Nah, terus kamu misal minta nilai plus 2. Nanti hasilnya 9, 12. Nah, kalau misal ini nanti dibuat di pemrograman void loop, (12, 10, 13, 11). Jadi nilainya 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi nilainya itu malah nggak sesuai yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu kan nilainya 9, terus tambah 2 lagi 12, tambah 2 lagi 14, tambah 2 lagi 16, pengennya kan kita gitu. Nah, biar hal tersebut terjadi, maka ini cukup kita tulis nilai plus, nggak perlu embel-embel serial print line. Nah, ini konsepnya ini menyeluruh. Jadi bukan hanya membaca di bacaan saja. Nah, kita coba kalau pakai nilai plus.
Nah, kan 9, 12, 13, 20, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Sorry, konsepku salah berarti. Aku belum baca yang ini. Ternyata konsepnya sama aja. Berarti konsepku salah kalian. Oke, intinya untuk nganu kebilangan genap itu kayaknya ada cara lain. Mungkin aku ajari kapan-kapan lagi. Intinya kalau masalah kalau masalah ini, masalah increment dan decrement itu fungsinya untuk menambah nilai 1 sebanyak 1 kali. Kalau cuma plus 2, plus 3 itu kan berarti ditentukan nilainya. Cuma nanti kelemahannya itu nggak terbaca di void loop lagi. Kita coba ya. Nah, kita coba bagaimana hasilnya. Apakah nilainya nanti bakal 9 plus 2 secara terus menerus? 9, 11, 9, 11. Nah, 9, 11, 9, 11. Nah, 9, 11, 9, 11 secara terus menerus. Jadi nilai yang terbaca di sini itu adalah nilai pada 9 ini. Jadi balik ke awal. Nilai plus 2 ini cuma dari 11-nya ini. Gitu. Bingung nggak? Bingung, Kak. Tidak, Kak. Oke, yang lain bingung? Bingung, Kak. Iya, maklum. Kalian bingung berarti kalian bener-bener lihat. Oke. Jadi intinya plus itu sorry. Plus itu nanti ini nilainya bakal nambah 1 secara terus menerus. Dan kalau dimasukkan di void loop, ini nanti nilainya bakal apa wis? Nilainya nanti bakal berubah naik secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita cek. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, nilainya kan naik. Sedangkan kalau cuma nilainya plus 1 aja atau plus 2 aja, ini nanti yang terjadi nilai yang di bawah ini itu cuma baca nilai yang di sini lagi. Jadi balik ke nilai yang awal. Gitu. Kita coba ya, 9, 11, 9, 11. Nah, pengen kita kan 9 plus 2, 11 plus 2, 13 plus 2, dan seterusnya kan. Nah, tapi ternyata pas nilai plus 2 ini nggak muncul. Gitu. Aku belum belajar solusinya gimana. Mungkin nanti tak cari lagi. Yang penting kalian sudah tahu konsep plus sama min itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Yang tadi kurang paham, Kak. Yang mana? Yang itu, yang di atasnya itu tetap serial pilihan nilai, pas di bawahnya itu plus 2, pas di bawahnya itu nilai lagi. Oh, yang ini tak bukan? Enggak, bukan. Yang di bagian tengah, yang nomor 5. Ya. Ini. Iya. Oke. Kan gimana sih? Itu kayak nomor yang baris ketiga di atas. Yang mana? Yang ini? Bukan di void setup. Oh, ini. Oke. Yang bagian mana? Ini apa ini? Iya. Ini. Yang nomor
yang nomor 5-nya di bawahnya lagi Kak itu ditambah plus. Oh, ditambah nilai plus itu. Ini. Iya, serial Printline nilai plus gitu. Oh, bedanya itu lah. Kayaknya kalau yang aku lihat ini sama saja ternyata. Coba kita lihat dari buku. Kalau di sini aku tulis increment dan decrement dapat diketik di luar serial print line. Nah, maksudnya ini kamu nggak perlu munculkan plus nilainya saja. Jadi kamu ibaratnya ini cuma ngasih apa wis. Jadi gini, konsepnya kayak gini. Oke. Anggap aja ini nilai plus 2. Anggap aja ini 9. 9 kan nilai awal. Nah, kalau sudah plus 2, nanti tulisan nilai plus 2 ini tuh enggak apa wis. Enggak kebaca lagi. Maksudnya nilai plus 2, 9 plus 2 berapa nilainya? 11 kan? 11. Nah, kalau tak tulis nilai plus 2 di luar serial print line, nanti di serial monitor muncul enggak? Kira-kira. Muncul. Oke, itu jawabanmu ya. Muncul. Oke, terus sekarang ini tak ganti 3 guys sekarang. Oke. Kalau di serial print line yang bawah ini tak tulis nilai plus 3. Berarti nilainya ini berapa kira-kira? Ini nilai yang pertama 9. Ini yang kedua 9 tambah 2 11. Nah, kalau yang ini berarti nilainya berapa? Sembilan tambah 3 Kak. Bukan, tapi 11 tambah 3. 14. Oke, kita cek ya kebenarannya. Oke, ternyata oh ya 9 plus 3. Nilai karena variabel nilai di sini tetap 9. Jadi balik ke variabel awal. Terus di sini nilai plus 2, ini kan harusnya nilainya 11. Oh ya, berarti bener kamu. Nilainya 9 plus 3 sama dengan 12. Gitu. Oke, sekarang kalau ini ya, berarti gimana? Berarti kalau udah dikasih serial print line itu nggak bakal muncul ya? Nggak muncul. Coba aja sendiri. Jangan takut, coba. Oke. Di sini. Nah, logikanya tadi ini kalau nilai di sini 9, berarti nilai di sini berapa? Tetap 9 apa sudah 10? Sudah 10 Kak. Masa? Tapi nggak muncul karena nggak dikasih serial print line. Enggak, nilainya tetap 9, tapi mau ditambahkan ke 10. Tapi tapi itu Kak yang ditanya. Ya, tapi nggak muncul. Makanya jadi gini. 9 langsung 10. Itu Kak yang ditanya. Apa? Ya. Itu tadi kan di bagian itu Kak, di bagian baris kelima itu ditambahnya di belakang. Tapi nanti langsung muncul nilai gitu loh Kak. Langsung Langsung kayak udah dalam bentuk udah dijumlahin. Nggak dalam bentuk awal. Nah, itu yang dibingungin tadi. Yang ini tuh. 56. Enggak Kak, tadi munculnya 9, 12 berapa gitu di bawahnya. Oh, 9 apa 10, 12, 10 gitu. Lupa dah Kak tadi. Oh, itu masuk void loop itu. Gini, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena
ini kan ini anggapannya nilai plus 2 gini. Iya kak, Terus yang bawah tetap nilai gitu ya. tetap gitu. Nah, kan pengennya kita kan nilainya nanti pengennya kan kita 9, 11 berapa? 13. Sorry. Gini kan pengennya kita. Pengen kita gini kan? Enggak juga. Iya, Enggak, bukan yang itu. bukan. Yang mana? Lupa aku. Tadi yang bawah gak ada itunya kak, gak ada tambahan plus-plusnya, tetap kayak tadi. Gak usah ini loh. Coba digituin kak. Ini. Enggak, kayak tadi udah. Ini. Iya, Terus yang bawah. tetap kayak tadi. Udah, itu tetap. Gini aja. Oke. Nanti yang terjadi itu kayak gini. 9, 11, 9, 11 lagi. Nah, 9-nya ini yang atas ini. Oke, ini munculkan Udah 9. paham, Kak? Ya. Ini munculkan Udah paham. 9. Tadi ternyata muncul. Oke, tak lanjutin. Ini munculnya 9. Ya kan? Oke. Iya. Terus ini munculnya 9 tambah 2. Berapa? Iya. 11 kan? Iya. Nah, terus ini munculnya jadi balik di 9 lagi. Tahu kenapa? Tahu, karena genap. Enggak, karena nilai ini, definisi nilai ini kembali ke variabel ini. Nilai sama dengan 9. Jadi balik ke sini. Gitu. Bingung. Jadi nilai yang bawah ini nilainya kenapa tetap 9? Itu karena ini kembali ke nilai yang ke 9 lagi. Gitu. Kalau cuma itu kak, kalau cuma yang di atasnya itu cuma nilai plus gak pakai plus 2, itu yang bawah kebacanya hasil dari plus itu ya kak? Iya, kalau ini misalnya jadi nilai plus, bener. Ini. Dulu. Error. Gini. Iya kak. Oke, nah kalau gini, kalau dikasih plus, ini nanti nilainya bakal dikip. Dikip ini maksudnya nilai plus kan ini nanti nilainya 9 ditambah, nah kan 9, terus 10, 11, ditambah lagi 12, tambah lagi 13. Jadi plus ini nanti bakal maksa INT nilai sama dengan 9. Ini untuk berubah secara terus menerus, nambah satu persatu gitu. Paham nggak maksudku? Paham kak. Ya, jadi yang bawah, yang atas ini nilainya sama dengan 9 tapi sekali. Kalau yang bawah ini nanti nilainya ya bakal memaksa INT sama dengan nilai
untuk bertambah sebanyak satu angka terus menerus. Gitu konsepnya di situ. Jadi kalau nggak dikasih plus, kalau cuma plus 2, ini nanti nggak maksa nilai bakal kembali ke 9. Tapi kalau sudah dikasih plus, ini nanti nilainya bakal maksa ke 9. 9 awakmu kudu ditambah, kamu harus ditambah menjadi 1. Oke, jadi 10. Kamu harus ditambah menjadi 1 lagi. Oke, 11. Kamu harus ditambah jadi 1 lagi, 12 dan seterusnya. Gitu. Sudah ada gambaran? Sudah, Kak. Oke, ya. Memang increment ini Kak. ya, silakan. Enggak, bilang lagi tadi. Oh, oke, ya, emang increment ini lumayan agak susah. Karena nanti ini mainnya bakal di 7 segmen. 7 segmen ini angka 1, 2, 3 yang nggak di lampu merah itu, atau nanti mainnya bakal di itu dot matrix. Dot matrix ini huruf-huruf yang kayak di masjid-masjid itu loh, atau di tempat umum itu yang tulisan bergerak. Nah, itu nanti mainnya pakai ini increment plus plus, c plus, i plus plus, x plus plus gitu. Ini itu operator aritmatika. Salah satunya yang kita pakai plus plus. Gitu. Oke. Dari semua operator ini yang kalian bingungkan yang mana? Operator aritmatika, operator pembanding, logika, atau operator aritmatika yang increment dan decrement. Aritmatika, Kak. Aritmatika, iya. Tenang kok, ini masih operator aritmatika. Mungkin kita minggu depan kita bakal belajar yang ini. Minggu depan lagi maksudnya. Kita akan belajar yang math. Nah, jadi nanti kalau misalkan pengen pangkat, pengen akar, pengen trigonometri, terus pengen nilai yang absolut, nah itu nanti pakai math. Tapi nanti ini sih lama ini sih. Kita belajar yang plus minus dulu aja. Aritmatika. Oke, dari semuanya di sini ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, nggak ada semua. Yes. Oke, besok malam setelah taraweh kita akan belajar array. Apa itu array? Array itu variabel lanjutan. Jadi konsepnya nanti kalian kayak belajar matriks. Kalau 1 tambah 1 berapa di dalam matriks. Tuh, ya gitu-gitulah. Oke, kita sampai masuk. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ini mungkin tak upload hari Minggu kalau nggak hari Senin video hari ini. Terima kasih atas waktunya. Yang umat muslim silakan persiapkan puasa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.